Rally based drop adalah sebuah pattern yang mana ya sebuah harga itu memuncak di pucuk dan kemudian melakukan reversal secara besar-besaran melalui distribusi yang kita sebut sebagai distribusi terbatas atau kita sebut sebagai distribution pace ya. Nah, jadi diakumulasi kemudian distribusi pace di base-nya kemudian drop ya. RBD ya, rally base drop ya. Yang mana rally-nya itu ya akan sama rata kalau di secara teorikal ya. Secara teorikal teknikal, rally-nya itu akan sama rata dengan drop-nya nanti gitu. Nah, jadi aku akan kasih beberapa insight juga. Nah, ini aku ketemu dari Twitter. Dan ya, satu lagi adalah kalau kita perhatikan mungkin di level yang sama ya. Kita perhatikan dulu beberapa level di sini. Nah, beberapa level di sini mungkin agak sedikit sama kalau kita perhatikan ya. Nah, mulai dari harganya ya, kemudian dia rally-nya ya. Rally-nya tuh persis banget. Kalian bisa lihat rally-nya tuh persis banget. Kemudian dia bikin base di atas, kemudian dia drop. Nah, base-nya ini yang kita nggak tahu nih area maksimumnya berapa atau area untuk wick mungkin possible wick-nya karena mungkin ada wick ya kan, karena di situ ada wick hijau yang mana kalau secara teorikal juga wick hijau itu adalah suatu wick yang harus dijemput ya. Begitu juga dengan wick merah, kata orang wick merah itu akan kejemput juga, tapi wick di bawah ini ya, merahnya di sini itu nggak kejemput gitu. Jadi ada potensi dia ngejemput yang di bawah dan bisa jadi juga suatu saat dia menjemput yang atas gitu, meskipun tidak instan gitu ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan, ini kita lagi di fase bikin base, yang mana base-nya itu akan nanti mencari resisten terkuat baru dia mengalami drop gitu ya. Nah, aku juga kasih satu insight lagi yaitu di mana ya? Di bentar. Nah, di sini ya guys ya. Nah, if history repeat itself ya, next capitulation be might best buying opportunities ya. Jadi kalau di sini kita lihat ya, buying opportunitiesnya kenapa? Karena di setiap ada suckers rally. Apa itu suckers rally? Suckers rally itu adalah rally yang nggak masuk akal gitu. Yang mana di situ akan mengakibatkan kapitulasi untuk mencapai bottom terakhir atau bottom terbaru ya. Nah, itu theoretical ini bisa dipakai di beberapa kali bearish year, yaitu di 2019, 2020 sebenarnya nggak termasuk. Kenapa? Ya karena di situ adalah corona ya. Kemudian di 2023 sekarang yang katanya bakal ada kapitulasi lagi dan mentoknya juga sama ya. Ini dari Koin Sinyal, yang nggak tahu Koin Sinyal cek aja di Instagram mereka, itu hebat banget Koin Sinyal ya kan, udah besar juga namanya ya. Mereka udah bakal menargetin ini 50% kapitulasi dari 22.023 ribuan, 22.900, 23.000 ya, yaitu di sekitar di area 12.000 sampai dengan 13.000. Nah, dari mana mereka tahu ini suckers rally? Karena suckers rally adalah rally yang sebenarnya belum terjadi sebagai area untuk exit plan ya. Nah, kalau di teori itu adalah area exit plan yang dibuat dengan sengaja untuk mengkapitulasikan lagi. Karena kalau kemarin altcoin itu kan udah nggak bisa exit lagi, udah benar-benar di bawah banget. Ya artinya, apakah ini benar-benar rally atau enggak? Ya belum. Ya kenapa? Ya karena kita belum mengalami yang namanya kapitulasi terakhir. Ya kalau belum kapitulasi itu nggak bakal mungkin ada yang namanya bull market. Kalian bisa baca di sini ya. 2023 bear market ya mungkin 50 sampai 60% suckers rally-nya ya, kemudian capitulation new low ya, sekali lagi ya, kapitulasi bottom baru atau harga terendah baru bull market. Kita nggak bakal bull market kalau belum mengalami kapitulasi. Nah, sejauh teori yang aku baca itu kayak gitu. Nah, jadi menurut teman-teman gimana pendapatnya, apakah kita akan drop lagi? Dan kalau kita perhatikan juga secara pattern, secara insight, ini benar-benar persis dengan rally base drop ya, RBD, itu pattern RBD. Karena kita bisa melihat ini pattern yang benar-benar no pullback club, ini benar-benar agak kurang masuk akal rally-nya ya. Padahal belum ada tanda-tanda yang kita bilang sebagai bottoming di sini, ini hanya kayak ngegap ya. Di sini ada gap, kemudian terjun, kemudian gapnya tertutup dan kemudian naik secara pattern continuous pattern juga enggak ada continuous pattern. Kalau kita bilang bull flag juga enggak gitu ya. Nah, jadi kalau pendapat aku pribadi ya mungkin aja masih bisa naik dikit, untuk bukan naik dikit, masih bisa aja untuk naik untuk beberapa hari kemudian. Karena kalau sekarang kita mungkin lagi ada di beberapa zona resisten yang terkuat, dan paling kuat ya pasti di 25.000 ya. Seperti yang teman-teman bilang, dan apakah kita akan ngehit ke 25.000 dulu sebelum drop?
Nah, jawabannya itu belum tentu juga gitu ya. Nah, jadi best buying opportunities untuk buying spot itu apa? Nah, jadi aku berkali-kali aku bilang di video aku masih percaya akan new low, aku masih percaya akan kita bakal bottom lagi, dan ada tadi yang bentar aku lihat dulu ya. Ini di sini guys ya. Di sini tuh ada bentar ya. Nah, di media kita lihat di media Robert Kiyosaki. Nah, ini dari Binance ya. Udah dikasih kisi-kisi Binance As tuh bottom di 8K. Ada yang bilang di 8K, ada yang bilang di 12, ada yang bilang di berapa lagi? 13, ada yang bilang di 10. Kemudian di sini juga tadi ada Robert Kiyosaki ya. Mana bentar aku lupa di mana chatnya. Nah, pokoknya ada Robert Kiyosaki, dia bilang Bitcoin ya, kita lihat dulu lah ya biar percaya gitu ya. Nah, ini kan chat nih. Aku lupa tadi siapa yang nge-share ya, ada yang nge-share pokoknya. Nah ini dia. Nah Robert Kiyosaki ya sebut Bitcoin bisa sentuh $10.000 ya. Nah, ini 15 November. Nah, jadi ini masih di masih di follow up lagi meskipun berita lama. Kenapa? Karena dia pernah bilang terakhir lagi beritanya Bitcoin bisa ke 1.000. Nah, itu ya percaya atau nggak percaya itu kan tergantung ke orang masing-masing. Tapi apakah untuk kapitulasi terakhir akan ada? Tentu saja akan ada. Kenapa? Karena belum bottoming, yang mana belum kita mengalami sideways yang cukup sekian lama. Kemarin bang udah sideways. Nah, itu belum sideways juga namanya. Karena apa? Karena dia masih bikin pattern-pattern baru di area bawah sini. Di 18 masih ngelow sampai 16. Dia belum termasuk kategori sideways. Karena ada beberapa pola ya. Kalau kita zoom out, ini dia bentuk pola. Ya, kecuali dia sideways harga nggak bergerak ya. Kurang lebih yang kayak gini. Bendelan-bendelan yang kayak gimana ya. Nah, 16.000 terus. Nah, kayak gitu tuh baru masuk akal. Yang sekian lama itu kan, tapi nggak lama, ini nggak lama-lama banget, ini dari 21 Desember sampai Januari, belum sampai 1 bulan juga udah terbang gitu, dan benar-benar suckers rally sebagai plan exit. Oke, jadi kira-kira gitu aja lah analisa tentang insight kali ini. Sekali lagi no offense, silahkan komentar ya, menurut pendapat teman-teman kayak gimana. See you in the next video.